Bayangkan, jika suatu hari kamu berdiri berhadapan langsung dengan sosok yang selama ini hanya kamu dengar dalam ceramah dan tanda-tanda akhir zaman. Bukan dalam mimpi, bukan dalam cerita dongeng, tapi nyata di depan matamu. Tatapannya dingin, suaranya meyakinkan, dan kehadirannya mengguncangkan iman manusia. Saat itulah satu pertanyaan muncul. Jika kamu berada di sana, mampukah imanmu bertahan saat bertatapan langsung dengan Dajjal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bernapas, merenung, dan mengambil pelajaran dari setiap tanda kebesarannya. Selamat datang kembali di channel Cahaya Umat, sebuah ruang berbagi kisah, renungan, dan pengingat tentang keimanan, akhir zaman, serta perjalanan manusia dalam menjaga keyakinan di tengah dunia yang penuh fitnah. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, kami mengajak sahabat Cahaya Umat untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus tumbuh dan dapat menyebarkan cahaya kebaikan ke lebih banyak hati. Terima kasih atas kebersamaan dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah kami. Dunia perlahan berubah, namun sebagian besar manusia tidak menyadarinya. Perubahan itu tidak datang dengan suara gemuruh atau bencana besar, melainkan hadir diam-diam, menyusup ke dalam cara berpikir, cara hidup, dan cara manusia memandang kebenaran. Hal yang dulu dianggap salah, kini dipuji dan dibenarkan, sementara kebenaran justru dipertanyakan, bahkan dipertawakan. Manusia semakin sibuk mengejar dunia, harta, jabatan, dan pengakuan menjadi tujuan utama. Waktu untuk merenung semakin sempit, waktu untuk mengingat Allah semakin jarang. Masjid masih berdiri megah, namun banyak hati yang kosong. Ayat-ayat suci masih dibaca, tetapi maknanya tidak lagi meresap ke dalam jiwa. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, peringatan tentang akhir zaman terdengar seperti dongeng lama. Ceramah dianggap hiburan, nasihat dianggap pengganggu kenyamanan. Sedikit demi sedikit, iman mulai melemah tanpa disadari. Di saat itulah, berbagai kabar aneh mulai beredar. Tentang kekeringan panjang di banyak negeri, tentang kelaparan yang meluas, tentang manusia yang putus asa karena dunia tak lagi memberi harapan. Dalam kondisi seperti itu, manusia sangat mudah percaya pada siapapun yang datang membawa solusi instan. Lalu muncullah sosok yang dibicarakan banyak orang. Ia bukan nabi, bukan pula raja, namun kata-katanya mampu menenangkan kegelisahan manusia. Ia menjanjikan hujan bagi tanah yang kering. Ia menjanjikan kekayaan bagi yang miskin. Ia menjanjikan keamanan di tengah ketakutan. Sebagian manusia mulai mengagungkannya, sebagian lagi ragu namun tetap mengikuti, dan hanya sedikit yang benar-benar waspada. Tidak ada yang menyadari bahwa inilah awal dari sebuah fitnah besar. Fitnah yang tidak menyerang tubuh, melainkan langsung menguji iman dalam hati. Dunia terlihat semakin terang, namun sesungguhnya sedang berjalan menuju kegelapan yang paling berbahaya.
Dan di balik semua itu, takdir Allah sedang bergerak, menyiapkan ujian terbesar bagi umat manusia. Di tengah dunia yang kelelahan oleh krisis, manusia mulai kehilangan arah. Kelaparan membuat mereka putus asa. Ketakutan membuat mereka mudah percaya. Saat itulah nama seorang sosok mulai terdengar. Awalnya hanya bisik-bisik kecil, dibicarakan dari satu tempat ke tempat lain, tentang seseorang yang mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan manusia biasa. Ia datang tanpa pasukan, tanpa mahkota, namun setiap langkahnya mengundang perhatian. Di hadapan orang-orang yang kelaparan, ia berbicara tentang kemakmuran. Di hadapan mereka yang takut, ia menjanjikan rasa aman. Anehnya, apa yang ia ucapkan seakan menjadi kenyataan. Tanah kering yang disentuhnya kembali subur. Hujan turun setelah ia berdoa dengan caranya sendiri. Orang miskin mendadak memiliki harta. Manusia mulai menyebutnya sebagai harapan terakhir, sebagai penyelamat dunia yang terluka. Semakin banyak manusia datang menemuinya, bukan untuk bertanya, tetapi untuk mengikuti, bukan untuk menguji, melainkan untuk percaya. Kekaguman perlahan berubah menjadi penghambaan. Apapun yang ia katakan, diterima tanpa keraguan. Apapun yang ia larang, ditinggalkan tanpa pertanyaan. Ia mulai berbicara tentang kekuasaan, tentang kehidupan, tentang kematian. Sebagian manusia merasa hatinya gelisah, namun mereka menenangkan diri dengan berkata, "Bukankah semua ini demi kebaikan?" Hanya sedikit yang mengingat peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan datang satu fitnah terbesar yang tidak memaksa manusia dengan pedang, melainkan menundukkan mereka dengan keajaiban. Sosok itu bukan sekadar menguji logika, tetapi mengguncangkan iman. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, dunia sedang melangkah semakin dekat menuju pertemuan yang paling berbahaya. Pertemuan antara manusia dan Dajjal. Hari itu, langit tampak berbeda. Bukan karena warnanya, melainkan karena perasaan yang menggantung di udara. Seolah dunia sedang menahan nafas. Di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, seorang manusia berdiri dengan hati bergetar. Langkahnya terasa berat, namun keyakinannya memaksanya untuk terus maju. Ia tahu siapa yang akan ia temui. Bukan sekadar manusia biasa, melainkan sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam peringatan para ulama dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jarak semakin dekat, suasana berubah menekan. Tidak ada suara angin, tidak ada kicau burung, hanya keheningan yang membuat jantung berdetak semakin keras. Dan saat itulah tatapan itu terjadi. Sepasang mata menatap lurus ke arahnya. Tatapan yang tidak berkedip. Tatapan yang terasa menusuk ke dalam jiwa.
Seakan-akan seluruh rahasia hidupnya terbuka dalam 1 detik. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena hati kecilnya berteriak bahwa ia sedang berdiri di hadapan fitnah terbesar akhir zaman. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang tampak menenangkan, namun menyimpan ancaman yang tidak kasat mata. Suaranya terdengar lembut, meyakinkan, seolah tidak ada kebohongan di dalamnya. Ia berbicara tentang kehidupan, tentang dunia yang keras, tentang bagaimana manusia lelah berjuang tanpa kepastian. Setiap kata yang keluar dirancang untuk melemahkan keyakinan. Setiap kalimatnya adalah ujian bagi iman yang tersisa. Di dalam hati manusia itu, perang besar sedang terjadi antara rasa takut dan kepercayaan kepada Allah, antara janji dunia dan kebenaran akhirat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, nafasnya tertahan. Namun di tengah keguncangan itu, ia mengingat satu hal yang paling penting, bahwa kebenaran tidak pernah diukur dari keajaiban yang tampak, melainkan dari siapa yang disembah dan kepada siapa hati bersandar. Tatapan itu masih belum teralihkan, dan manusia itu sadar, detik-detik berikutnya akan menentukan segalanya. Bukan hanya hidupnya, tetapi keselamatan imannya. Keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Namun kali ini, keheningan terasa lebih berat, seolah dunia menunggu satu keputusan yang akan mengubah segalanya. Sosok itu melangkah perlahan mendekat. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya keyakinan penuh dalam setiap gerak dan ucapannya. Ia mulai menawarkan sesuatu yang selama ini dicari manusia, kekuasaan tanpa batas, kekayaan tanpa usaha, kehidupan yang bebas dari penderitaan. Ia berkata bahwa dunia ini kejam, bahwa perjuangan manusia selama ini sia-sia, dan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengakhiri semua kesulitan itu. Setiap kata terdengar masuk akal. Setiap janji terasa menggiurkan. Hati manusia itu kembali diguncang. Di benaknya terlintas keluarga, terbayang hidup tanpa kekurangan, tanpa rasa takut akan masa depan. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa sesak di dada. Seolah ada suara halus yang berbisik, ini bukan jalan kebenaran. Manusia itu menundukkan kepala, bukan karena takut, melainkan untuk menenangkan hatinya yang hampir goyah. Di dalam diam, ia mengingat ayat-ayat Allah, mengingat pesan Rasulullah SAW tentang fitnah yang akan datang dengan wajah kebaikan. Ia sadar bahwa tidak semua yang tampak indah berasal dari kebenaran, dan tidak semua penderitaan berarti ditinggalkan oleh Allah. Dengan suara yang bergetar namun tegas, ia menolak tawaran itu. Bukan karena ia tidak membutuhkan dunia, tetapi karena ia lebih membutuhkan keselamatan akhirat. Sosok di hadapannya terdiam sejenak. Tatapannya berubah. Bukan marah, melainkan kecewa. Saat itulah, manusia itu memahami bahwa fitnah terbesar bukanlah ancaman, melainkan kenikmatan yang menyesatkan. Ia memilih iman meski harus kehilangan segalanya. Ia memilih Allah meski dunia menjanjikan segalanya. Dan pada saat itulah, ia memenangkan satu pertempuran terpenting dalam hidupnya. Pertempuran
pertempuran melawan fitnah Dajjal di dalam hatinya sendiri. Setelah penolakan itu diucapkan, suasana berubah perlahan. Tidak ada ledakan, tidak ada teriakan. Namun tekanan di udara terasa semakin berat. Sosok itu memalingkan wajahnya. Langkahnya menjauh, seakan manusia yang berdiri di hadapannya tidak lagi berarti apa-apa. Dalam sekejap, segala yang sempat tampak indah mulai memudar. Janji-janji dunia kehilangan pesonanya. Keajaiban yang memukau terlihat rapuh dan sementara. Manusia itu berdiri sendirian, tanpa perlindungan, tanpa jaminan keselamatan dunia. Namun anehnya, hatinya justru terasa lebih ringan. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Ia menyadari satu hal penting, bahwa iman memang mahal harganya. Kadang harus dibayar dengan rasa takut, kadang harus ditebus dengan kehilangan. Namun iman tidak pernah mengkhianati mereka yang menjaganya. Hari demi hari berlalu. Fitnah terus menyebar. Banyak manusia yang terjatuh karena tergoda oleh kemudahan dunia. Namun, manusia itu tetap bertahan. Ia mungkin tampak lemah di mata dunia. Ia mungkin kehilangan segalanya. Tetapi di sisi Allah, ia adalah pemenang. Ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan tentang hidup nyaman, melainkan tentang mati dalam keadaan beriman. Dunia akan terus berubah. Fitnah akan datang silih berganti, namun kebenaran tidak pernah berubah. Ia mungkin tertutup sementara, ia mungkin ditolak, tetapi ia tidak akan pernah kalah. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ujian terbesar bukan saat kita menderita, melainkan saat kita ditawari dunia dengan harga keimanan. Dan pada akhirnya, hanya satu hal yang akan menyelamatkan manusia, bukan kekuasaan, bukan harta, melainkan iman yang kokoh kepada Allah. Sahabat Cahaya Umat, kisah yang baru saja kita dengarkan bukan sekedar cerita tentang akhir zaman. Ia adalah cermin bagi diri kita sendiri, tentang bagaimana iman diuji bukan saat hidup terasa sulit, tetapi justru saat dunia datang menawarkan kemudahan. Dajjal tidak selalu hadir dengan wajah menyeramkan. Ia datang membawa solusi, membungkus kebohongan dengan keajaiban, dan menguji manusia lewat apa yang paling mereka cintai. Dari kisah ini, kita belajar bahwa iman bukan hanya diucapkan, tetapi dipertahankan. Bukan hanya diyakini, tetapi diperjuangkan. Mari kita perkuat hubungan kita dengan Allah, perbanyak zikir, perdalam ilmu, dan jangan pernah meremehkan doa, karena di tengah fitnah akhir zaman, doa adalah benteng terakhir seorang hamba. Terima kasih telah meluangkan waktu menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi pengingat dan cahaya bagi hati kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Cahaya Umat dengan cara menyukai, membagikan, dan berlangganan channel ini, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam menebarkan kebaikan dan keimanan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video Cahaya Umat berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga iman kita semua. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.